Assalamualaikum saudara sebangsa dan setumpah darah. Hari ini kita kembali berbicara tentang sepak bola, dan ini bukan suatu yang menyenangkan. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran dari suasana hati dari para supporter sepak bola di Indonesia, yang beberapa hari yang lalu kita berada tinggi di awan melihat permainan tim nasional kita yang begitu membanggakan, yang seolah-olah merepresentasikan diri kita, gitu ya, tampil mengagumkan, penuh harapan, tiba-tiba sekarang dijatuhkan ke bumi. Itu yang terasa sekarang. Siapa yang menjatuhkan federasi? Lebih tepatnya Erick Thohir, Ketua PSSI. Fans sepak bola Indonesia, supporter sepak bola Indonesia, kita lihat sekarang nuansanya berada dalam situasi frustasi sekarang. Karena apa? Karena hampir seluruh supporter sepak bola Indonesia, pandit-pandit besar yang tidak punya kepentingan di PSSI, menyerukan supaya Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong. Dan itu sesuai janji dari Erick Thohir sendiri. Sebelum berlangsungnya gelaran Piala Asia, yang menjanjikan kalau tim nasional lolos ke babak gugur, kontrak Sintayong akan diperpanjang. Tapi kemudian Erick mengingkari janjinya sendiri dengan menambahkan satu prasyarat lagi, bahwa harus lolos dari Piala Asia U23 dari babak grup. Padahal kita semua tahu itu bukan agenda FIFA, sehingga Sintayong tidak akan bisa menurunkan pasukan terbaiknya di ajang itu. Ya, dan kemudian sekali lagi pelintat-pelintutnya Erick ini mengkhawatirkan fans sepak bola Indonesia, karena meskipun Erick berbicara begitu manis di muka, tapi di belakang tangan kanannya Arya Sinulinga terus mulai melemparkan wacana-wacana yang bertentangan dengan aspirasi dari fans sepak bola Indonesia. Arya mulai mengungkit prestasi lebih penting dari pondasi, gitu ya. Dia mulai mengungkit pemain keturunan, ya, naturalisasi. Itu Arya Sinulinga. Dan siapapun tahu Arya Sinulinga tidak akan mungkin bisa melakukan itu tanpa persetujuan Erick Thohir, ya. Orang bisa melihat itu. Fans sepak bola Indonesia bukan kumpulan orang bodoh, ya. Dan mungkin paling pintar bahkan di kawasan ini, dan paling dewasa. Dan kedewasaan fans sepak bola Indonesia bisa kita lihat. Ketika tim nasional kita mengalami kekalahan, hampir kita tidak pernah melihat pelatih saat ini, Sintayong, dihujat. Karena kita paham proses. Dan itu bukan, pemahaman itu terjadi tiba-tiba, ya. Pemahaman itu karena kita dibesarkan di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Saya sendiri mulai mengenal tim nasional ketika dikapteni oleh Heri Kiswanto dengan kiper Hermansyah, ya, Marjuki Nyakmat, Zulkarnain Lubis, striker mulai dari Joko Malis, Bambang Nurdiansyah, Ricky Yakob, mulai dari saat itu. Dan sejak saat itu kita diberi harapan terus. Begitu hampir jadi, diganti. Begitu hampir jadi, diganti. Dulu ada program Primavera, membuat kita di sini sangat berharga dengan hype-nya Kurniawan Dwi Julianto. Tapi diserang juga di dalam negeri oleh orang-orang kalau seperti saat ini, seperti Bung Toel, program itu. Akhirnya anak-anak itu hancur. Waktu zaman itu Sinyo Aliandu, pelatih yang membawa Indonesia sampai ke babak ketiga, ya, kalau nggak salah, Piala Dunia 6. Dia yang paling getol menyerang program Primavera waktu itu. Akhirnya hancur. Kemudian PSSI mulai membaik,
ya. 2007 kita lolos ke Piala Asia, itu tim itu sangat bagus. Dan kemudian dikembangkan dengan naturalisasi, entah gonjang-ganjing apa, tiba-tiba pecah PSSI, berantakan tim itu. Kemudian dibangun lagi. Luis Milla datang. Kita melihat harapan lagi. Ketika harapan itu sudah ada, kita sudah mulai melihat permainan tim nasional yang meningkat, membanggakan. Luis Milla diganti dengan Thomas McManamy. Dengan Simon McManamy. Hancur lebur. Tim yang hancur lebur inilah yang kemudian diwarisi oleh Sintayong. Ya, Sintayong. Dan Sintayong memilih tidak menggunakan tim itu sama sekali. Dia membangun tim yang sekarang ini dari nol. Jadi kita melihat tim ini, kita seperti melihat bangsa kita ini sendiri. Di salah satu video saya, yang paling awal, yang dulu sempat viral, saya katakan, kita ini bukan seperti Malaysia yang bangsa okulasi. Yang taunya begitu jadi bangsa udah jadi. Kita ini dibangun dari nol, dari biji. Tumbuh semakin kuat. Di jangka panjang nanti kita akan menjadi besar. Itu yang kita lihat dari tim nasional saat ini yang dilatih oleh Sintayong. Kita melihat bagaimana mereka tumbuh. Bagaimana anak-anak ini dihajar oleh Thailand, dihajar oleh Vietnam. Dan kemarin kita melihat bagaimana anak-anak ini mempermainkan Vietnam. Karena apa ya? Di Indonesia ini boleh banyak olahraga. Kita boleh berprestasi di badminton. Kita boleh berprestasi di menembak, di panahan. Tapi sebagai orang Indonesia, satu-satunya olahraga yang kita rasakan betul-betul mewakili jati diri kita itu cuma sepak bola. Makanya mau sepak bola terpuruk, tidak berprestasi, orang ngomong nanti, nggak mau lagi aku nonton sepak bola Indonesia. Indonesia gini-gini aja gitu. Tapi rasa cintanya kepada tim nasional itu nggak pernah luntur. Itu cuma omongan di mulut saja. Seperti orang jatuh cinta yang kesal sama pacarnya. Ujung-ujungnya balik lagi. Begitu besar cintanya. Karena kita melihat tim sepak bola itu seperti melihat diri kita sendiri. Ciri bangsa kita yang berbineka tunggal ika. Kita nggak peduli apa warna kulit pemain kita yang bermain di sana. Kita nggak peduli dia mau orang Papua, dia mau orang Aceh, dia mau orang Batak, Jawa, keturunan Belanda, Inggris, Tionghoa. Nggak peduli kita. Kita melihat diri kita di situ. Mereka adalah cerminan dari bangsa kita. Dan sekarang ketika mereka bertanding di Piala Asia itu, kita melihat seperti harga diri kita loh. Kita yang selalu diremehkan, bangsa kita selalu diremehkan oleh Malaysia, diremehkan oleh tetangga-tetangga, tapi mereka membuat kita bisa berdiri dengan kepala tegak ketika di Piala Asia. Dan itu berkat Sintayong, orang semua. Nggak ada sebelumnya pelatih di Indonesia yang namanya dilulukan oleh penonton, belum Sintayong. Biarpun Bung Towel ngomong apa, ini begini, ini kritik gitu, fans sepak bola Indonesia ini nggak bodoh. Mungkin paling pintar di kawasan. Kenapa? Karena era digital ini, informasi dan pengetahuan tentang sepak bola tidak bisa lagi dimonopoli. Tidak seperti zaman dulu, ya. Bagaimana ini sepak bola, itu adalah sesuai visinya semua di Marsis, Hardy Menkuto, kemudian Bung Yuke, Digo gitu ya. Jadi, dan orang-orangnya Bung Towel, hanya dari mereka saja. Dengan adanya media sosial dan YouTube seperti sekarang ini, kita bisa mendengar suara-suara alternatif yang lebih jujur. Muncul orang seperti Coach Justin, ya ada Rossi, bahkan dari daerah, Tommy Deski, orang seperti Muhammad Al-Khatiri.
Dari mana-mana orang bermunculan untuk menyampaikan pandangan tentang sepak bola, dan kita bisa melihat mana yang benar-benar jujur. Dan kita merasakan itu. Dan dalam sepak bola ini di Indonesia ini ya, ini benar-benar mencerminkan jiwa kita yang berpindah tunggal ika gitu. Dalam urusan sepak bola, fans Indonesia tidak lihat siapa rasmu apa keturunanmu. Begitu juga tentang pendapat dalam sepak bola. Ya. Bung Toel, wajahnya asli pribumi Indonesia, bahkan saudara sekampung saya Fakhri Husaini, atau Marcus Horizon, siapa yang Indonesia. Ketika mereka akan menggaungkan lokal ini begini, orang Indonesia nggak dengar. Jati diri kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Ketika Anda berbicara sepak bola gitu, orang melihat di mana objektivitasnya, siapa yang betul-betul cinta sama bangsanya, itu terlihat, nggak usah mengaku-ngaku dengan kata-kata. Itu terlihat dari sikap dan perbuatan. Bung Toel, dia bisa mengaku, saya cinta Indonesia, saya pernah membawa tim ke lapangan mengibarkan merah putih. Nggak usah ngaku begitu. Sikap Anda sekarang yang dibaca oleh para fans sepak bola Indonesia. Bung Binder, mungkin seperti pemain yang lain, dia darah bukan asli dari Indonesia, dari namanya sendiri. Tapi rasa cintanya sebagai tim nasional ini dirasakan oleh fans sepak bola Indonesia. Coach Justin, saya nggak tahu dia rasa apa, cuman dari wajahnya kemungkinan Tionghoa. Tapi semua orang tahu dia begitu cinta Indonesia, dan orang Indonesia nggak ngelihat apa latar belakang rasnya. Contohnya, itulah sebabnya sepak bola ini benar-benar kita seperti miniatur, dan itu jiwa kita seperti ada di sana ketika tim ini bertanding. Itu ketika Shane Patinama melawan Australia, melabrak pemain Australia, itu dia seperti membela harga diri satu bangsa gitu. Itu Shane-nya kami. Ketika Hapner mengantongi nomor 19-nya Vietnam, rasakan. Gitu, itu preman kami. Dia mewakili kegeraman dari bangsa ini ketika disepelekan gitu. Dia membela harga diri bangsa ini. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi di sini Erik, saya profesional, saya juga punya target. Dia memperlakukan tim ini seolah-olah tim ini ada DC United, Persib, Inter Milan, yang bisa semaunya dia gitu. Memperlakukannya. Saya sendiri seorang interista. Terus terang. Tapi ketika ada Inter dan ada tim nasional ini berbeda. Tim nasional ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Dan Erik bermain api dengan itu. Nah, begitulah kenapa harapan kita tumbuh. Karena kita melihat itu ketika Justin mematikan nomor 19 dari Vietnam, itu merasa seperti seluruh bangsa ini. Gitu. Kekesalan dari seluruh bangsa ini tertumpah di sana. Kita merasakan itu. Ketika Sandy Walsh menciumi logo Garudanya, kita merasa itu kita sendiri, kita nunjukkan pada dunia, ini loh ini Indonesia. Tapi itu semua, ya, semua kebanggaan itu, semua luapan kita sebagai bangsa itu begitu panas, tiba-tiba kita seperti diguyur oleh air es, satu ember, boom, ke kepala, oleh klaim sepihak profesionalisme Erick Thohir. Ini katanya. Jadi kalau misalnya Coach Sintayong ada pilihan ke negara lain, saya nggak bisa larang. Tapi kesepakatan bersama saya sebagai profesional, ya, kontraknya sampai Juni. Beliau dan saya bersepakat untuk meloloskan tim U23 ke 8 besar, ya, otomatis 2027. Kan itu kesepakatannya. Jadi saya menghormati kesepakatan itu. Erik mungkin merasa itu adalah sikap profesional. Tapi kita,
fans sepak bola Indonesia itu melihatnya seperti seorang pengusaha yang ingin memecat karyawannya, tapi nggak mau bayar pesangon. Jadi karyawannya dibuat tidak nyaman, sehingga mengundurkan diri sendiri, dan dia nggak disalahkan. Kan lu sendiri yang minta keluar. Setelah eskalasi naik, muncul video seperti ini. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Apakah ini memperbaiki keadaan? Tentu saja tidak. Ketika seorang yang berkuasa atau politisi sudah mulai meyakinkan masyarakat dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan, itu membuat orang semakin tidak percaya. Itu yang terjadi pada Erik. Dan satu yang nggak bisa dia pungkiri adalah Arya Sinulinga. Itu yang ditangkap oleh orang sebagai representasi dari sikap Erik yang sebenarnya. Dia bisa ngomong, saya nggak ada cari pelatih lain, cari ini lain. Tapi, ya wacana-wacana yang disebarkan oleh Arya Sinulinga di belakang, itu bertentangan dengan pernyataan Erik sendiri. Orang bilang udah husnuzan aja, husnuzan gitu. Husnuzan itu satu hal. Tapi kita kan bisa melihat fenomena di sekitarnya. Kita bisa melihat gelagat. Gelagat-gelagat bahwa Erik tidak ingin memperpanjang Sintayong itu nyata. Kita nggak tahu ada agenda apa, ada kepentingan apa gitu. Dan Erik nggak peduli dengan traumanya supporter Indonesia yang terus diberi harapan seperti menanam pohon ketika hampir berbuah ditebang, itu terus. Saya profesional. Erik memperlakukan tim nasional ini seperti dia mengelola klub, seolah-olah Inter Milan. Itu punya dia yang dia bilang sendiri. Ingat Bung Erik, logo di dada pemain Indonesia itu bukan PSSI, tapi Garuda. Dan itu ada sejarahnya. Itu Bung Karno sendiri dulu yang minta supaya kita punya ikatan emosional dengan tim ini. Supaya para pemain yang bertanding di sana tahu dia itu mewakili bangsa besar ini ketika bertanding. Dan itu kita lihat di pemain. Kita lihat bagaimana ekspresi mereka ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lihat Mark Klok menyanyi, lihat Asnawi, lihat Witan. Ketika mereka bertanding, sepenuh hati mereka berikan di lapangan. Itu kami rasakan sebagai fans. Erik entah karena meremehkan, nggak mungkin dia nggak tahu karena dia banyak orang pintar sekitar dia ya. Tapi sepertinya dia memang meremehkan kekuatan dari fans sepak bola Indonesia ini. Ya. Dan ada keuntungan dan juga kerugian, ada resiko sih sebenarnya. Karena Erik bergabung di salah satu kubu dalam Pilpres kali ini. Dan dengan sikap yang ditundukkan oleh Erick Thohir kali ini, yang begitu berani bermain api, memainkan agendanya sendiri di PSSI menjelang Pilpres kali ini, menurut saya ini sangat beresiko. Saya nggak ngomong lagi akan begini atau mengancam macam-macam. Kita lihat sudah melihat bukti sendiri. Hanya beberapa waktu yang lalu, seorang baca pres, waktu masih belum capres, bakal calon presiden yang di berbagai survei selalu
mendapatkan survei tertinggi. Ketika dia membuat pecinta sepak bola Indonesia kecewa, jatuh dalam semalam, dan sekarang dia paling bawah di dalam berbagai polling. Terbawah. Nah, sekarang Pilpres tinggal 2 minggu lagi, Erik bermain-main dengan itu. Erik dengan berani bermain-main dengan fans sepak bola Indonesia. Erik berani menentang aspirasi fans sepak bola Indonesia, sementara dia sendiri berafiliasi ke salah satu kubu capres. Kita akan lihat, bukan tidak mungkin persoalan perpanjangan kontrak Sintayong ini akan mengubah peta kekuatan di Pilpres kali ini. Sikap Erick Thohir yang tidak menghargai aspirasi fans sepak bola Indonesia ini, itu bukan tidak mungkin akan dipersepsi oleh publik sepak bola Indonesia sebagai sikap dari kubunya yang mencela-mencela, yang tidak bisa dipegang omongannya. Karena Erik sendiri yang bicara bahwa salah satu dari 2 target itu tercapai, kontrak Sintayong akan diperpanjang. Tapi dia sendiri yang kemudian mengingkari janjinya, begitu tembus 1, dia tambahkan, harus lolos lagi ke Piala Asia U23. Oke? Mungkin karena ini sudah dekat sekali Pilpresnya, dampaknya bisa jadi tidak sampai sedahsyat yang dialami penurunan elektabilitas dari baca pres sebelumnya, yang sekarang terpuruk di paling bawah. Tapi minimal karena ini tipis sekali sekarang ini di survei, bisa jadi kubu yang didukung Erik ini yang seharusnya bisa memenangkan 1 putaran akibat dari kisruh, akibat dari Erik bermain api, memaksakan agendanya sendiri di PSSI, di Timnas, itu elektabilitasnya akan anjlok dari yang seharusnya bisa dikejar 1 putaran, akan menjadi 2 putaran. Kita tunggu. Kenapa sih bilang begitu? Karena eskalasi sekarang menaik. Kita lihat di semua platform media sosial, ya, semua pandit besar, Bung Harpa, Bung Binder, siapa lagi, Coach Justin, semua menyuarakan Sintayong stay. Hanya Erik dengan klaim sepihak profesionalismenya yang mengatakan stay out. Dan Bung Toel yang sekarang sudah menjadi musuh dari fans sepak bola Indonesia yang mengatakan Sintayong out. Ya, eskalasi benar-benar meningkat, dan mungkin nanti lembaga survei tidak sempat lagi untuk melakukan survei penurunan dari elektabilitas capres yang di kubu Erick Thohir. Tapi nantikan, pasti akan ada penurunan elektabilitas ketika Erick Thohir bermain api di soal kontrak Sintayong ini. Ini akan mengubah wajah perpolitikan Indonesia. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.